Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para orang tua yang saya hormati, para guru, para asatiz DKM Masjid Al-Kifah rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, pagi ini kembali Allah takdirkan kita bisa bertemu, bermuajahah, bersilaturahim setelah kita melaksanakan salat subuh berjamaah. Kita lanjutkan dengan sejenak membahas materi-materi keislaman untuk menambah hasanah keilmuan Islam kita. Semoga kesehatan selalu menyertai Bapak Ibu semua, dan Allah selalu memberikan kemudahan untuk kita melaksanakan aktivitas, melaksanakan ketaatan dan menyempurnakan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kita sekarang masih berada di bulan Zulqa'dah, dan saudara-saudara kita yang tahun ini diberikan kesempatan oleh Allah melaksanakan ibadah haji sudah mulai bergerak menuju kota suci Mekah, kota suci Madinah. Kita doakan semoga saudara, sahabat, orang tua, tetangga yang tahun ini diberikan kesempatan menyempurnakan rukun Islam yang kelima, semoga Allah lancarkan perjalanannya. Allah mudahkan rezekinya, Allah sehatkan badannya, Allah mudahkan mereka melaksanakan rangkaian manasik hajinya, dan semoga mereka mendapatkan haji yang mabrur. Sementara kita di sini juga tentu tidak kalah pentingnya memahami berbagai aspek-aspek yang terkait dengan persoalan-persoalan ibadah haji. Kenapa ini penting? Karena ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam sebagaimana yang kita ketahui. Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjul bait. Bahwa Islam itu didirikan dengan 3 pondasi besar. Yang pertama adalah syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji. Ibadah yang kita laksanakan setiap hari adalah salat, adalah salah satu rangkaian rukun Islam. Dan kebanyakan orang ketika dia tidak berhaji atau tidak melaksanakan ibadah haji, atau rasanya tidak mungkin melaksanakan haji, mereka tidak cenderung atau tidak terlalu memikirkan tentang aspek-aspek haji, kecuali bagi orang yang memang sedang merencanakannya. Padahal ibadah haji ini adalah satu ibadah yang wajib, sebagaimana pelaksanaan sholat, pelaksanaan zakat, puasa, dan lain sebagainya. Wajib, ya, walaupun wajibnya 1 kali seumur hidup. Tapi bagi yang punya kemampuan, jika memang dia bisa melakukan, ya silahkan saja mengulangi lagi. Ya, rasanya untuk saat-saat ini pengulangan melaksanakan ibadah haji sangat amat sulit. Pertama karena jangka waktu penantian yang cukup panjang. Yang kedua, memang prioritas keberangkatan itu bagi orang-orang yang belum melaksanakan ibadah haji. Dan yang paling mengagetkan, kebijakan hari ini yang kita dengar adalah bahwa pemerintah Arab Saudi menentukan kebijakan yang berangkat ibadah haji itu tidak boleh di atas 65 tahun. Nah, saya lihat ini usia yang ada di sini di atas semua.
Ya kalau gitu kita buat Ka'bah aja di sini. Ya. Ya. Kenapa kebijakan itu ditetapkan? Ya karena ini berkaitan dengan perkara istita'ah, kemampuan. Walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Jadi perkara istita'ah, kemampuan ini memang penting untuk dipahami. Apa saja dasar-dasar yang menyebabkan orang tidak mampu? Apa saja ketetapan-ketetapan yang membuat orang melakukan haji sehingga dia berangkat? Memang haji ini adalah ibadah yang sangat fenomenal, ibadah yang sangat spesial. Karena kekhususannya itu maka Allah tetapkan dengan kalimat istita'ah, kemampuan, sesuai dengan kemampuan. Ada orang yang secara ekonomi mampu, ya, ada orang yang punya kemampuan tapi tidak punya kemauan. Ada orang yang punya kemauan tapi tidak punya kemampuan, ya kan? Banyak orang yang bergelar agnia, ya, mereka orang-orang yang punya, tetapi mereka tidak punya keinginan atau bahkan enggan untuk melaksanakan ibadah haji. Padahal kekayaan yang diberikan oleh Allah kepada mereka bukan hanya semata untuk kenikmatan dunia yang mereka raih, tapi sesungguhnya sarana yang Allah berikan itu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi salah satu sarana hidup itu adalah kekayaan, walaupun memang tidak diberikan seluruhnya kepada setiap orang. Dan sesungguhnya jika Allah mau, Pak, jika Allah mau, tidak sulit bagi Allah membuat hambanya itu kaya semua. Tidak sulit bagi Allah membuat hambanya itu pergi haji semua. Tidak sulit bagi Allah membuat setiap hamba yang diciptakannya itu Islam semua. Ya. Jadi Allah sangat mudah membuat kita ini mendapatkan sesuatu, karena Allah yang menggerakkan hidup, Allah yang mendatangkan rezeki, Allah yang membolak-balikan hati. Nah ini nanti kita bicara dalam konteks sunnatullah. Kenapa ada perbedaan dalam hidup ini? Ya, kenapa ada sakit, ada sehat, ada wanita, ada laki-laki, ada malam, ada siang, ada pintar, ada bodoh, ada kaya, ada miskin. Nah ini berkaitan dengan sunnatullah, bahwa semua perbedaan hidup yang kita rasakan hari ini merupakan ketetapan Allah juga kepada kita. Ya, sakit hidup, kaya miskin, tuamu. Kenapa ada yang muda? Karena ada yang tua. Ibu ya, orang bisa disebut kaya karena ada yang miskin. Begitu juga orang disebut tampan karena ada yang, ya, kalau bilang jelek kayaknya terlalu ekstrim, kurang katanya, ya, kurang tampan, ya. Nah, bahasa-bahasa yang kita sebut itu, ketampanan, kekayaan, kehebatan, popularitas, itu hanya penilaian kita terhadap personal. Dan kemudian penilaian itu membuat kita bangga terhadap orang lain karena kemampuan yang dimilikinya. Karena memang pandangan mata kita ini, ya, pandangan itu kan, kalau kata Imam Athaillah As-Sakandari, penulis kitab Al-Hikam, ya, ada dua pandangan itu. Pertama pandangan zahir, yang kedua pandangan batin. Zahir kita memandang seseorang itu bagus, seseorang itu indah, seseorang itu tampan, seseorang itu kaya, dan kita salut dengan itu. Kita menilai bahwa orang yang kita pandang itu baik menurut kita, padahal hanya pandangan zahir, pandangan fisik, ya. Tetapi pandangan batin, nah itu belum tentu. Apalagi kalau kita merujuk kepada pandangan Allah kepada seorang hamba, tidak dilihat dari unsur fisiknya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat fisikmu, tidak melihat rupamu, tidak melihat kekayaanmu, tidak melihat tua muda popularitasmu. Walakin, akan tetapi Allah melihat hati dan perbuatanmu.
Jadi ini yang paling penting, yang paling mendasar. Kalau kita bicara tentang aspek-aspek ibadah di dalam Islam, termasuk haji di dalamnya, sebetulnya nanti tujuannya itu adalah untuk membangun kualitas kepribadian kita. Dan pribadi yang baik itu adalah pribadi yang hatinya baik. Ketakwaan kepada Allah itu sangat erat hubungannya dengan kebaikan hati. Makanya dalam konteks Islam itu ada istilah maqasid syariah. Atau dalam secara khusus ibadah, setiap ibadah itu ada maqasidnya. Apa itu maqasid? Ya, maksud itu maksud itu tujuan. Jadi kalau tema pagi ini adalah maqasidul hajj, maka apa yang dapat kita ambil dari tujuan pelaksanaan ibadah haji itu? Nah, sebelum kita bicara tentang maqasidnya, kita bicara tentang persyaratannya. Ya, kalau secara fikih orang yang haji itu tentu yang pertama orang Islam, yang kedua orang yang sudah balik, yang berakal. Ya, karena pelaksanaan ibadah itu harus dengan akal juga. Yang tidak punya akal jangan ibadah. Ya, yang punya kemampuan. Maqasid itu tujuan. Dan Islam memiliki gambaran-gambaran tujuan hidup ini. Kenapa Islam itu datang? Kenapa syariat itu muncul? Kenapa Rasulullah itu diutus? Kenapa Al-Quran itu diturunkan? Kenapa manusia itu diciptakan? Ya, ini maqasidul hayat. Allah menciptakan manusia itu punya tujuan. Dan kita hidup bukan hanya sebatas ada, tapi bagaimana kita punya kemampuan memanfaatkan keberadaan kita sebagaimana Allah menciptakan kita tidak mengada-ngada. Hidup bukan hanya sebatas hidup, tetapi untuk yang maha hidup. Jadi kalau hanya sebatas ada, makhluk yang lain juga diciptakan. Kalau hanya sebatas hidup, maaf, binatang juga hidup. Kalau hanya sebatas mempertontonkan kegagahan, kekuatan, bahkan ada binatang yang hidupnya jauh lebih kuat dari kita. Kalau hanya mempertontonkan keindahan hidup, makhluk binatang juga ada yang lebih indah dari kita. Ya, malah ada yang warna-warni, kayak burung dan macam-macam, lebih indah. Tapi manusia diberikan oleh Allah ini kesadaran untuk memahami maqasidul hayat, tujuan hidupnya. Ya, ini jadi panjang kajian kita. Sebelum kita bicara maqasidul hajj, tujuan ibadah haji, kita bicara tentang maqasidul hayat, tujuan hidup. Saya memahami bahwa ada 7 prinsip kesadaran yang harus kita bangun untuk menjalani hidup. Yang pertama apa? Yang pertama adalah tujuan hidup hanya mencari ridho Allah. Yang kedua, fungsi hidup hanya sebagai khalifatullah. Yang ketiga, pedoman hidup hanyalah firman Allah. Yang keempat, tugas hidup hanyalah beribadah kepada Allah. Yang kelima, tauladan hidup hanyalah Rasulullah. Yang keenam, alat hidup adalah kenikmatan yang diberikan Allah. Dan yang ketujuh adalah teman hidup, cari mereka orang yang selalu berjuang di jalan Allah. Ini 7 prinsip hasil dari sebuah perenungan panjang, menemukan 3 titik inti hidup itu. Ya, yang pertama apa? Tujuan hidup hanya mencari ridho Allah. Betul bahwa kita harus mencari dunia, mencari harta, mencari jabatan, bahkan kekayaan. Tetapi semua sarana-sarana itu hanya dipergunakan untuk mencari ridho. Kita memiliki kekayaan, kemudian kita infakkan. Kita memiliki pekerjaan, kemudian kita sedekahkan. Semuanya dalam rangka mencari ridho Allah. Dalam pekerjaanmu jangan engkau mendatangkan murka Allah. Dalam kekayaanmu jangan engkau mendatangkan kebencian Allah. Dalam keluargamu jangan engkau abaikan syariat Allah. Sehingga setiap kehidupan kita harus mendatangkan ridho. Dan kalau Allah ridho kepada manusia, kepada hambanya, kepada kita umat Islam, maka keriduan Allah akan memunculkan kasih sayangnya kepada kita. Kalau Allah sudah berkasih sayang, apa yang kita inginkan pasti akan kita dapat. Sebab Allah tahu apa yang kita mau. Kita lah yang enggak tahu apa yang Allah mau.
Bahkan kadang kita memaksakan kemauan kita agar Allah mengikuti apa yang kita mau. Gitu Pak ya. Kita kan hidup ingin tenang, ingin bahagia, ingin sejahtera. Tapi kadang-kadang kita tidak tahu memahami bagaimana cara kita mendatangkan kesejahteraan. Dan dalam konteks peradaban modern ini, banyak di antara kita yang sudah terpenjara dengan sistem materialisme, terpenjara dengan materialisme. Menyangka bahwa kebahagiaan itu terletak pada uang, menyangka kebahagiaan itu terletak pada kekuasaan, menyangka kebahagiaan itu terletak kepada kekayaan. Padahal uang, kekayaan, dan kekuasaan itu adalah salah satu perkara yang fana, tidak abadi. Ya, tidak abadi. Tapi karena banyak faktor membuat orang itu rakus terhadap dunia. Ya, kalau sudah punya satu, pengen dua, punya dua, pengen tiga. Nah, itu fitrah manusiawi memang. Yang sudah 2 periode, pengen 3. Ya, halo. Setuju tidak itu 3 periode? Ya. Kekuasaan itu memang indah, Pak. Ya. Dalam dunia, bagaimana tidak? Telunjuknya itu punya kekuatan. Ya. Beruntung orang yang berkuasa dan dia takwa kepada Allah, sehingga kekuasaannya dimanfaatkan untuk mengajak orang beribadah kepada Allah. Beruntung. Beruntung orang yang berkuasa dan dia punya kekuatan. Dengan kekuatannya itu dia mampu beramar ma'ruf nahi munkar. Tapi kalau dengan kekuasaannya dia melakukan kemungkaran, maka sungguh dia adalah orang yang sangat merugi hidupnya. Dan kebanyakan begitu yang berkuasa itu, ya, seakan boleh melakukan apa saja. Yang penting dia punya kebahagiaan, golongannya punya kesempatan, kroniknya punya. Ya, ini jadi melebar kemana-mana. Jadi 3 periode. Ya. Tapi kalau bicara tentang sunatullah, kita akan paham bahwa ada yang dikenal dengan istilah sunnah tadawul, sunnah bergiliran. Walaupun kita berusaha untuk terus menambah tingkat popularitas, menambah tingkat periode, tapi hidup itu ada gilirannya. Betul Pak ya? Yang hidup tidak akan selamanya hidup, satu saat pasti akan mati. Makanya kenapa tadi hidup ada bahagia, ada sengsara, ada sakit, ada sehat, ada kaya, ada miskin. Karena bukan tidak mungkin yang hari ini di bawah akan naik ke atas, yang tidak, dan tidak mungkin juga yang di atas akan terus di atas pada saat-saat akan di bawah. Sunnatullah kehidupan. Bahkan ulama menyebut ada 3 sunnah, sunnatullah. Sunnatullah itu ketetapan Allah yang pasti terjadi. Yang pertama dikenal sunnah tadafu. Sunnah tadafu, bahwa hidup ini ada selalu persaingan, konfrontasi pasti. Ya, yang kuat akan menekan yang lemah. Itu selalu ada dalam sejarah kehidupan, bahkan dalam kehidupan binatang. Makanya di hutan ada raja hutan, ya kan? Dan itu ditakuti raja hutan itu. Ya, Tarsan. Ya, temannya harimau. Musuhnya kancil, Pak. Enggak seimbang. Tapi kadang-kadang otak kancil itu luar biasa. Ya, ya sering melihat film ya Bu, si kancil melawan harimau ya. Padahal kekuatan fisiknya sangat lemah, dicaplok langsung habis tuh kancil. Tapi harimau tetap aja kadang-kadang dibohongi kancil. Ya. Dan sekarang hidup juga begitu kita. Banyak orang yang lebih besar, ya, tapi nggak punya kekuatan. Justru mengikuti apa kata si kecil, si kancil. Ya. Sunnah tadafu, adanya persaingan hidup, konfrontasi antara hak dengan batil. Jadi jangan pernah kita berharap hidup ini indah terus. Jangan pernah kita memikirkan hidup ini bahagia terus. Jangan kita pernah membayangkan hidup ini hidup terus, ya. Karena ada sebuah proses yang tidak bisa kita elakkan. Kematian itu kepastian, dan itu sunnatullah. Ya, itu namanya sunnah ibtila, sunnah ujian.
Sebab ujian itu salah satu bentuk ujian. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa nafsin minal amwal wal anfus was samarat. Surah Al-Baqarah ayat 156. Surah Al-Baqarah ini bicara tentang banyak fakta-fakta ujian dari 155, 156, 157. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa nafsin minal amwal wal anfus was samarat wa basyiril sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa ulaika humul muhtadun. Bunda perhatikan, ketika Allah mendatangkan sesuatu, baik itu manfaat atau tidak kepada manusia, maka selalu diakhiri dengan perkara-perkara yang menjadikan manusia itu harus paham. Yang kedua, ketika Allah mendatangkan ujian, maka di akhiri ayat selalu Allah memberikan informasi, ada hikmah di baliknya. Apakah sakit ada hikmahnya? Banyak. Apakah mati ada hikmahnya? Banyak. Apakah kaya ada hikmahnya? Pasti. Ya. Jadi ada hikmah kematian, ada hikmah kehidupan, ada hikmah kekayaan, ada hikmah kemiskinan. Nah, dalam konteks Islam semuanya itu adalah sunnah ibtila, ujian. Jadi yang kaya diuji dengan kekayaannya, yang miskin diuji dengan kemiskinannya. Ya, yang bodoh diuji dengan kebodohannya, yang pintar diuji dengan kepintarannya. Banyak orang yang ketika dia miskin bisa melewati ujian, tapi pada saat seseorang itu kaya, dia tidak bisa melewati ujian. Dia tidak sabar dengan kekayaannya, dia maksiat, dia berzina dan lain sebagainya. Berarti tidak sabar dalam kekayaan. Ada orang yang diuji pada masa-masa ketika dia masih muda, dan yang diuji pada saat ketika dia sudah tua. Nah, sekarang Bapak tengah merasakan ujian masa tua. Nah, itu ya. Kan ujiannya berat masa tua ini. Ya, kepengen A, makan nggak boleh. Jangan Pak, kolesterol. Ujian, ya. 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 Makan ini kata ibu, Pak, no way. Apa Bu? Asam urat. Kan? Ya. Akhirnya mau makan nasinya juga khusus, nasi merah. Ya kan? Udah dapat itu ya? Ya katanya non kolesterol itu nasi merah kan? Kan nasi merah rasanya beda, hambar kan? Ya, jadi kepengen yang enak, kepengen yang lezat itu sudah mulai berkurang. Ini ujian Pak. Ya. Jadi harus banyak sabar. Insya Allah sabar. Sebab sabar atau tidak sabar, tua akan terus merangkak dan tidak akan pernah kembali menjadi muda. Ya, ada sunnah ibtila. Allah katakan di situ bentuk-bentuk ujiannya. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf. Pertama, rasa takut. Wajar kita punya rasa takut, Pak. Ya, apalagi takut kepada mati. Dan ini dikhawatirkan oleh Nabi. Jadi kata Rasulullah ada penyakit, ya, virus yang sebetulnya sangat dikhawatirkan beliau di akhir zaman. Virus apa itu? Virus Wuhan. Nah, 3 tahun kita terserang virus dari Wuhan, ya kan? Namanya corona, ya kan? Virus saja kelihatan, tapi dampak kematiannya tak terkirakan. Tapi ada virus yang sebetulnya jauh lebih dahsyat dibandingkan virus dari Wuhan. Itu virus Wuhan. Man huwal wahnu ya Rasulullah? Apa itu Wuhan ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut kepada kematian. Virus. Ya. Kita menggelontorkan miliaran rupiah hanya untuk menepis virus corona. Tapi banyak orang yang tidak sadar kalau sesungguhnya di hatinya sudah terkena virus yang tak mungkin terobati. Ya, presiden kena virus, menteri kena virus, wali kota kena virus juga nih. Ya, akibat virus Wuhan ini, wali kota jadi masuk KPK, enggak masuk penjara Pak, KPK. Ya, emang di dalam KPK ada penjaranya. Ya.
Ya, saya pernah juga masuk KPK dulu. Sekali seumur hidup saya pernah masuk. Tapi bukan dipanggil dalam rangka untuk mencari tahu tentang kesalahan. Ya, dipanggil untuk melaporkan harta kekayaan. Sebab gini-gini juga mantan wakil wali kota nggak jadi. Alhamdulillah. Ya. Kalau ada catatan Bapak di KPK itu, wakil wali kota termiskin di Indonesia saya mungkin orangnya. Ya, jadi sedikit ini sejarah unik dan lucu ya. Saya itu kan ditarik-tarik sama teman-teman untuk jadi wakil wali kota. Datang tim kepada saya, Ustaz, tenang aja, duduk manis ya kan. Gimana saya bisa duduk manis, wong saya terasa pahit hidup ini. Ya, Insya Allah, Bismillah. Awalnya nggak mau didatangin lagi, dan kemudian bicara masalah problem keumatan, macam-macam kristenisasi kan. Akhirnya membara hati saya, Ustaz, kalau kita demo ke gereja, ya, berkaitan dengan kebijakan tentang rumah ibadah, nggak ada perubahan sama sekali. Tapi kalau kita punya kekuatan masuk ke dalam sistem, kita bisa membuat kebijakan beres. Benar juga itu. Terbakar juga saya. Akhirnya dicalonkan juga jadi wali kota. Nah, wali kota itu kan harus melaporkan harta kekayaan. Datanglah KPK. Ya, 5 pasangan itu waktu tahun 2012. Ya, saya salah satunya. Saya nomor urut 1, Pak. Kayak anak SD yang disuruh isi formulir soal itu, dari mulai Bang Pepe, Ustaz Saebu, ya kan. Semuanya paling dulu keluar, terutama Bang Pepe duluan, karena dia pengalaman. Ya. Saya terakhir, Bunda. Kata orang KPK, maaf Pak, sudah kelar Pak, yang lain sudah selesai semua. Ya, saya bingung jawabnya, sebab belum saya isi. Ya, lirik-lirik ya kan kayak yang lain. Subhanallah, hartanya ada 5 miliar, 10 miliar setengah. Saya bingung ini. Udah diisi Pak belum? Kok bisa? Ya saya bingung apa yang mau saya isi. Ya, Bapak nggak punya harta kekayaan. Saya bingung Pak, harta kekayaan yang mana? Rumah masih atas nama orang tua, ya kan? Mobil waktu itu dipinjemin sama jamaah. Terus kata KPK, mungkin istri punya simpanan. Ya, maksudnya istri punya simpanan tidak? Bukan istri simpanan. Ya. Seingat saya enggak Pak. Bahkan dulu mahar saya sama istri waktu saya menikahi beliau itu sudah saya jual. Kata Bang Salim Manggara, tetangga sebelah saya yang jadi wali kotanya, Ustaz udah isi berapa saja, berapa ratus juta saja. Dalam hati saya nggak mau ngomongin diri sendiri. Tapi saya ingat ada uang saya dipinjam sama teman. Ya, ada uang saya pinjam sama teman. Dan pinjamnya itu beda, ada yang 30 juta, ada yang 20, ada yang 500 juta. Ya saya ingat adalah sekitar 200 ribuan. Nah, itu saya tulis 200 jutaan. KPK kaget. Mana mungkin ini calon wakil wali kota punya harta sekian, kan? Ya kalau Bapak tidak percaya datang aja ke rumah. Ya udah nggak apa-apa, dibawa sama dia. Inilah calon wakil wali kota termiskin di Indonesia. Bangga saya Pak. Ya. Jadi dunia ini luar biasa. Tujuan hidup hanya mencari ridho Allah. Cari ridho Allah kepada kita. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara beribadah. Perangkat ibadah sudah ditentukan oleh Allah, caranya, bentuknya, waktunya. Nah, ibadah haji ini adalah al-ashhurul ma'lumat, ibadah yang ditetapkan waktunya oleh Allah. Tidak bisa di bulan lain, tidak bisa di hari lain, ditentukan waktunya. Cuma bulan Dzulhijjah saja. Karena ada ibadah yang ditentukan waktunya. Dia jauh lebih mulia dibandingkan dengan bulan-bulan lain. Apalagi Dzulhijjah ini masuk dalam 4 bulan yang dimuliakan. Ya, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ini bulan mulia dalam Islam, Bapak. Dulu sebelum Islam, bulan ini dihormati oleh umat-umat sebelum Islam. Ya, mereka punya perjanjian, masuk ke bulan mulia ini tidak boleh ada peperangan, tidak boleh ada pembunuhan, tidak boleh saling menyakiti.
dan mereka menjaga itu. Tapi sekarang ini musuh Islam nggak ngerti tentang hari mulia, nggak ngerti tentang kemuliaan hari, mau perang aja, ngebom aja, ya. Dulu itu dibatasi. Jadi jahiliyah dulu, walaupun mereka jahil menentang Islam, tapi masih menghargai bulan-bulan Islam. Nah sekarang ini orang-orang kafir nggak menghargai sama sekali, ya. Bahkan jangankan orang kafir, orang Islam pun ketika masuk Ramadan kadang-kadang nggak menghargai dirinya sebagai Islam dan tidak menghargai orang lain yang sedang melaksanakan ibadah Islam. Ya, lihat banyak warung-warung masih buka, walaupun agak sedikit setengah tertutup. Saya pernah lihat itu setengah tertutup. Ya, saya lihat ini kok ada sendal jamaah Al-Kifah di sini. Tertutup setengah, di bawahnya kelihatan. Ya, itu hoax Pak. Hoax. Majalah Al-Kifah nggak pernah itu tutup di warung yang tertutup setengah, enggak. Malah dia terbuka kelihatan. Ya. Tujuan hidup hanya mencari ridho Allah. Apalagi maaf, ya saya usia juga sudah di atas 50 Pak, walaupun masih sedikit, ya. Waktu kita cukup sebentar. Berapa lama sih kita hidup? A'malu ummati baina sittin ila sab'in wa aqallahu ma yazidu dzalik. Umur umatku kata Nabi kisaran 60 hingga 70 tahun. Sebentar sekali dibandingkan umat-umat terdahulu yang di atas 500 tahun, walaupun tidak semua. Ya, tapi ada beberapa orang Nabi yang juga usianya cukup panjang. Artinya apa? Waktu kita sebentar. Ya, andaikan hari ini kita berusia 60 tahun, jika Allah katakan bahwa usia kita 60 hingga 70, berarti kan tinggal nunggu giliran, ya kan? Ya, kalau ada yang di atas 70, maka itu bonus. Allah berikan kesempatan untuk beribadah tambahan sedikit sekali. Maka cari ridho Allah kepada kita. Ridho Allah datang, kita lalui dengan proses-proses yang cukup dalam. Ya, salah satunya adalah memohon kepada orang tua untuk mendapatkan ridhonya. Ridho Allah fi ridhul walidain. Ridho Allah tergantung dari ridhonya kedua orang tua. Maka walaupun kita sudah tua, masih punya orang tua, tetap punya keharusan untuk meminta maaf. Jangan pernah mengatakan saya itu lebih pintar dari orang tua saya ini lebih kaya daripada orang tua saya. Nah, ironiknya banyak orang-orang tua yang tidak kaya padahal anaknya kaya. Di kampung saya banyak para orang tua, ibu-ibu, para janda, dan dia tercatat selalu mendapatkan bantuan. Ya, zakat dia dapat. Saya bilang, kenapa ibu ini dapat? Dia janda Pak Ustaz. Anaknya punya kontrakan 10 pintu, punya mobil, anaknya kuliah, bahkan ada yang di luar negeri, tapi ibunya tetap terposisikan menjadi duafa. Luar biasa, ya kan? Dan yang menarik, dia nerima. Yang kedua, enggak dikasih dia marah. Datang ke rumah saya pagi-pagi, ya, menjelang sebelum Idul Fitri. Karena yang lain dapat, saya bilang enggak dapat. Datang, Ustaz, saya kan janda. Di dalam hati, karena sudah tua. Kalau tidak, saya suruh masuk. Ya, Bu, betul ibu janda, saya tahu, ya kan? Saya tahu. Tapi ibu lihat anaknya punya kontrakan, punya bisnis mebel, punya mobil. Ibu mau terus dibilang duafa, mau terus dibilang miskin. Ibu yakin ibu miskin. Hanya dia pergi aja tanpa bicara, ya kan? Mungkin malu. Dan setelah itu saya nggak kasih. Nah di sini kita begitu. Banyak orang yang masih tercatat duafa, tapi kita telusuri. Duafa yang mana yang harus kita bantu? Janda yang mana yang harus kita berikan? Betul Pak? Ya, kalau janda-janda duafa memang sebetulnya bukan untuk kita kasihani. Datang Bapak ke rumahnya, Ibu mau tinggal di rumah saya? Itu Pak. Halo? Ya. Istri saya sudah menyetujui. Ya. Rangkul dia agar hatinya itu terobati kesepiannya. Ya. Ya, kan ini banyak janda, ada 10, ini kan ada 10 orang lebih. Ibu ya, halo. Ibu buat mandat kepada Bapak.
Mari kita kasihani para janda, jangan sampai mereka sedih hidup kesepian tanpa teman. Bapak kan mau kan memberikan peluang surga kepada mereka. Wih, luar biasa. Tapi kata bapak, mau sih Bu, tapi janda di sini udah tua. Ya. Yang kedua, apa prinsip hidup kita selain tujuan hidup? Fungsi kita sebagai manusia itu sebagai makhluk Allah itu sebagai khalifah. Khalifah itu beda dengan khilafah ya. Walaupun ada sedikit kesamaan kata, khalifah artinya tetap pemimpin sebetulnya. Tapi banyak orang yang alergi dengan kalimat khilafah. Betul ya? Khilafah Islam. Baru-baru ini ada sebuah lembaga organisasi yang lagi-lagi dijadikan sasaran oleh kekuasaan untuk ditutup, khilafah Islam. Bahkan di Pekayun ada tempatnya ya. Khilafah itu beda dengan negara, Pak. Kalau kita membangun sistem khilafah, tidak mesti ada negara. Yang paling penting adalah target khilafah itu bagaimana kita mengikuti syariat Al-Quran misalnya. Ya di situ kita harus saling jujur, hidup berdampingan dengan yang lain, saling menghormati, ya kan? Itu kan prinsip-prinsip khilafah dalam Islam. Saling membantu, di situ ada non-muslim, saling bantu. Enggak mesti kita membangun negara. Tapi negara sudah sangat ketakutan kalau ada bahasa khilafah. Ya apalagi kita sudah tahu bahwa banyak teman-teman kita yang berusaha untuk mempertahankan citra keislamannya. Saya berpikir sebetulnya khilafatul muslimin yang ada di daerah mana itu nggak beda jauh dengan Muhammadiyah, ya, dengan NU. Mereka kan ingin meyakini kebenaran Islamnya dijadikan sebagai aktivitas kehidupan keseharian. Apa bedanya? Cuma ketakutannya luar biasa memang. Dan ini pesan yang memang diterima oleh pemerintah kita dari luar. Khilafah sebetulnya tujuannya untuk menekan ya gerakan Islam di Indonesia. Nah itu nanti kita bicara di yang lainnya. Takut ada intel saya dilaporin lagi. Wah ini kayaknya pengikut khilafatul muslim ini. Sekalian nanti ditangkap. Ya kalau saya ditangkap saya bilang nggak apa-apa. Ya tapi jamaah Al-Kifah ikut juga bersama saya. Jadi saksi kita atau di penjara bareng-bareng rame-rame ya. Karantina ya. Baik, khilafah, khalifah fil ardi, pemimpin di muka bumi ini. Memimpin tidak dalam bentuk kekuasaan saja, tapi setiap pribadi kita ini adalah pemimpin. Ya, kita pemimpin diri. Kita perlu punya keluarga, mimpin diri. Punya keluarga, mimpin keluarga. Mimpin perusahaan, mimpin. Pada tingkat yang paling kecil, kepemimpinan dalam sebuah pemerintahan adalah RT. RT sebenarnya yang punya rakyat, Pak, bukan pemerintah. RT yang punya rakyat. Sebab ketika rakyat punya masalah, ya kan, motornya hilang, nggak lapor sama presiden, lapornya sama RT. Makanya RT ini pekerja sosial, Pak. Soalnya nggak ada, sialnya banyak. Ya, ada PRT di sini. Ya, soalnya nggak ada, sialnya banyak. Ya, tetangga berantem, anaknya kabur, motornya hilang, lapornya sama RT, Pak. Giliran tetangga jual rumah, lupa sama RT. Ya, jual rumah, nggak bilang RT, langsung kabur. Dasar katanya. Ya, istrinya kabur, lapor sama lama gua. Jual rumah, nggak kasih tahu gue. Makanya RT itu harus kita kasihani, Pak. Ya, jadi khalifah fil ard. Kita ini pemimpin dan akan dimintai oleh Allah kepemimpinan kita sekecil apapun. Yang ketiga, tugas hidup hanya beribadah kepada Allah. Ya, ibadah itu adalah ketundukan kepada kita dalam bentuk penggalan-penggalan ketaatan dalam syariat Allah. Ibadah haji, ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah zakat, ibadah yang lain, itu bentuk ketundukan kita. Nah, haji itu adalah ketundukan kita kepada Allah, kebesertaan hati kita untuk mengikuti syariat Allah. Itu maqasidul hajj. Di samping tentu ibadah-ibadah dalam Islam itu kan memberikan nilai efek positif bagi pahala kita. Ya.
Al-umratu ilal umrah kafaratu lima bainahuma. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Ya, dari umrah ke umrah itu kafarah, penebus dari segala dosa-dosa kita. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Haji yang mabrur tidak ada lain balasannya kecuali surga. Catat ya, haji mabrur. Tapi kalau haji mardud tidak, Pak. Ya, apalagi haji mabrur. Ya, emang haji ini masya Allah ibadah yang sangat fenomenal, saya katakan di awal. Potensi riyanya sangat besar ibadah haji ini. Satu orang haji berangkat di kampung Pekayun ini, satu RT nganter, Pak. Satu RT nganter. Ya, karena ini yang berangkat haji ini orang tua yang disedekati. Jadi RT yang ngikut, RW yang ngikut nganter ke asrama haji. Sangat berpotensi ria. Kenapa? Diketahui orang, dilihat orang. Ya, berfungsi ujub terhadap diri sendiri karena banyaknya pujian. Di kampung ini cuma saya yang bisa berangkat haji. Orang yang niatnya begitu itu udah nggak bagus. Apalagi setelah pulang haji, namanya nggak diletakkan hak, marah dia. Ya, saya punya tetangga Haji Muhyiddin. Ya. Dulu dia pernah haji sama tukang bubur. Ya, di sinetron tukang bubur naik haji. Sekarang ini hebat, tukang bubur aja bisa naik haji, Pak. Di Muara Gembong. Ya, itu ada orang yang hanya nanam singkong. Daunnya dijual. Ya, cuma jual daun singkong berangkat haji, Pak. Sekeluarga. Ya bilang luar biasa ini. Kok bisa, Pak? Iya. Dia cuma apa? Cuma jual daun singkong. Iya, Pak. Dia berangkat haji. Jadi jual singkong dia jual sama tanah-tanahnya. Berangkat haji. Ya. Ya udah. Tukang daun singkong berangkat haji. Jual daun singkong, habis sama kebun-kebunnya dijual. Berangkat deh, Pak. Luar biasa memang di Indonesia ya. Tukang bubur naik haji. Ternyata tukang bubur naik haji, dia naik haji itu bukan karena jualan buburnya, kontrakannya 10 pintu dijual. Ya. Allahu Akbar. Jadi mabrur itu adalah ketika Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, apa itu mabrur, haji mabrur?" It'amut ta'am wa tibul kalam. Orang yang hajinya mabrur terindikasi setelah dia haji, nilai sosialnya lebih tinggi, lebih bagus. It'amut ta'am, sering makan orang miskin. Ya, watibul kalam, semakin baik kalimat yang keluar dari lisannya, tidak menyakiti. Jadi aspek haji atau aspek sholat, ibadah semua di dalam Islam itu nilai hasilnya akan terlihat setelah dia ibadah. Lihat, ya, rajin ibadah, rajin ke masjid, rajin sedekah, rajin bertetangga, mulutnya tidak menyakiti, tidak mengecewakan, sikap hidupnya itu lembut dan lain sebagainya. Itu natijah ibadah. Buah ibadah itu sebetulnya bukan kebanggaan, bukan hak di depan namanya. Haji itu rukun Islam, Pak. Ya, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Apa alasan kita meletakkan hak di depan nama? Apa bedanya dengan sholat? Dia kan rukun Islam juga. Bapak pulang sholat subuh, namanya ditambah jadi SS. SS Anwar Ansari Mahdum. Kok tambah SS, Ustaz? Iya, saya selesai sholat subuh. Ya kan? Bapak habis bayar zakat, ditambah namanya Z di depan. Ya, zakat Muhammad. Tidak ada. Bahkan itu akan cenderung berpotensi mendatangkan ujub dan kebanggaan. Ya, sudah biasa saja. Hasilnya itu bukan kebanggaan, tapi ketaatan kepada Allah yang meningkat. Juga jangan merasa bangga sudah sholat di Masjidil Haram. Ya biasa-biasa saja. Ya. Kayak bapak ketika di rumah ada panggilan azan sholat, bersegera. Begitu juga haji harus disegerakan bagi orang yang punya kemampuan. Ya. Waman kafaro, bagi orang-orang yang tidak punya kemampuan, maka dia masuk dalam kelompok kafir, menolak. Jadi orang yang menolak haji, padahal dia mampu, dia punya kesempatan, dia punya uang, tapi dia enggan, malas, maka dia masuk dalam kelompok orang-orang kafir. Jadi besar, Pak. Makanya udah
ya, dapat pensiunan, sisihkan buat haji. Masih ada Pak dana pensiunnya? Ya, ini orang pensiunan semua deh, ya. Insya Allah Ustaz sudah saya investasikan buat kebun, buat lahan, ya kan? Ya jual lahan ya Pak. Ya sebab waktu tidak akan pernah kembali. Hari ini kita hidup, besok adalah perkara yang tidak kita ketahui. Ya, menyempurnakan rukun Islam. Aduh, sekarang kayak sudah nggak mungkin Ustaz. Kenapa? Usia saya sudah di atas 65 tahun. Daftar aja dulu niat. Yang penting niat. Perkara nanti jadi atau tidak itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Betul Pak? Niat aja dulu. Saya niat Pak dari dulu. Alhamdulillah Allah takdirkan. Yang penting niat, berazam. Sebab urusan haji ini Allah tidak hanya memanggil orang yang mampu, tapi memampukan orang yang terpanggil. Ini filosofis haji ini. Makanya jangan pernah mengatakan kayaknya nggak mungkin kita berangkat umroh mah. Nggak mungkin. Kenapa? Jangankan biaya umroh, ya rumah saja, makan saja kita nggak mungkin. Jangan pernah mengatakan sesuatu yang sesungguhnya Allah punya kemampuan mengerjakannya. Banyak pengalaman saya alami dalam perjalanan haji umroh. Ya, dulu sebelum COVID setiap bulan saya berangkat. 1 tahun saya bisa berangkat membawa jamaah itu ya 6 kali berangkat dalam 1 bulan 1 kali. Alhamdulillah udah 3 tahun ini nggak ada yang berangkat. Ya, itu tuh. Ya, ada seorang ustaz cerita satu kamar dengan saya. Setelah umroh kelar, dia meluk saya, dia nangis. Saya bilang, ente kenapa? Kayak anak kecil gitu kan. Ya Allah Ustaz, saya kayak mimpi ini. 2 minggu sebelum berangkat, saya tidak pernah membayangkan saya bisa berangkat umroh. Loh kok bisa ya? Jadi saya ngajar, baru 2 hari ngajar privat di sebuah rumah Pak, di Tambun. Ya, tiba-tiba dipanggil sama tuan rumah. Ustaz, sehat alhamdulillah. Ustaz pernah umroh belum? Mau umroh enggak? Ya kan? Orang ditanya mau umroh enggak kan? Ya kaget ya. Ya siapa yang enggak mau ibu? Ya Allah. Gini Ustaz, saya mau berangkat umroh sama Ustaz Anwar Ansori. Satu keluarga. Terus ayah saya juga yang sudah tua, insya Allah saya ikut sertakan. Usianya di atas 67 ya, karena kondisinya sudah, tapi masih kuat. Cuma khawatir aja. Jadi saya ingin nanti Ustaz bisa bantu-bantu kami di sana untuk ya dorong kalau misalnya ada apa-apa saya. Ustaz beres nanti, pokoknya semuanya saya yang tanggung. Pulang ke rumah nangis cerita sama istri di kontrakannya, Pak. Ya, berangkat. Jadi tidak pernah terpikirkan sebelumnya, tapi Allah memberikan kemampuan kepada siapa orang yang terpanggil. Saya yakin antum itu sebetulnya sudah sangat ingin pergi lama. Ya Allah Ustaz, saya itu kalau melihat Ka'bah saya nangis. Kalau melihat orang mau berangkat haji, hati saya nangis. Kalau ada nganter orang umroh, hati saya nangis. Terpanggil jiwanya. Walaupun dia tidak pernah merasa yakin dia bisa berangkat karena ketidakmampuan ekonominya, tapi Allah memanggil dia karena hatinya terpanggil. Jadi jangan mengatakan bahwa saya nggak mungkin berangkat umroh. Tidak ada yang tidak mungkin jika Allah berkehendak, Pak. Betul tidak? Ya kan? Siapa tahu? Rasanya sudahlah, nggak ada harapan mah. Pekayun digusur. Jamaah semua berangkat umrah, amin. Kita bismillah. Ya mohon maaf, serius betul dengerinnya, jadi saya buat yakin. Jadi tidak ada yang tidak mungkin jika Allah berkehendak. Yang penting ada niat hati kita, ada azam kita, ada kekuatan jiwa untuk merindukan sesuatu. Ya. Jadi ibadah ini semua. Jadi maqasidul hajj sebetulnya sama dengan maqasidul ibadah. Tujuan ibadah kepada Allah itu apa? Nah, ada prinsip-prinsip filosofis yang harus dipahami oleh orang yang berhaji, berumroh. Tidak sekedar menggugurkan kewajiban jalan-jalan wisata, bukan. Ya. Tempat di mana Ka'bah itu berdiri, Bapak Ibu sekalian. Ya. Tempat di mana Ka'bah itu berdiri. Inna awala baiti wudi'a lin-nasi allazi bi Bakkah
mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah yang pertama kali dibangun untuk manusia beribadah itu adalah Bakkah. Bakkah itu Mekah. Ya, adalah Nabiullah Ibrahim. Perjalanan hidupnya sampai ke Mekah. Dari Islam, dari Palestina, hijrah bawa Hajar dan Ismail kecil ke Palestina. Dari Palestina kemudian ke Mekah. Di Mekah ditinggalkan Ismail sama Hajar. Di tempat yang tandus tidak ada manusia, tidak ada penghidupan di situ. Apa kata Hajar? Wahai Nabiullah, apakah engkau tinggalkan kami di sini atas perintah Tuhanmu? Iya. Maka kata Hajar, insya Allah kami termasuk orang-orang yang sabar. Tempatnya tandus, nggak ada kehidupan. Rasanya padi nggak bakalan hidup di sana, Pak. Apalagi singkong. Tapi insya Allah ada tukang daun singkong berangkat haji. Ya. Tapi doa Nabi Ibrahim diijabah, berkah itu Mekah. Sekarang nggak ada pohon buah-buah melimpah di sana. Betul ya? Berkah. Berbondong-bondong orang datang melaksanakan ibadah haji dengan jalan yang berdebu dan macam-macam. Itu Allah berikan kata seperti itu dalam Al-Quran. Datanglah dia. Ya, luar biasa haji ini. Ternyata dalam literatur sejarah yang kita baca, bumi tanah yang pertama kali diciptakan oleh Allah pertama kali itu adalah dekat dengan wilayah Ka'bah itu. Tanah yang pertama kali diciptakan di bumi ini itu dekat dengan wilayah Ka'bah atau berada di posisi itu. Makanya Ka'bah yang berdiri itu sebetulnya naik ke atas itu di Baitul Ma'mur, di mana malaikat di sana bertawaf setiap waktu. Naik ke atas. Titik bumi di dunia ini adalah Ka'bah. Tanah yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah Ka'bah. Jadi esensi filosofis yang paling mendasar, kenapa haji itu harus datang ke sana? Kenapa Allah perintahkan kita datang ke sana? Yang pertama, karena bumi pertama kali diciptakan adalah dekat dengan Ka'bah, Mekah. Sementara kita manusia tercipta dari unsur tanah, maka menyatu antara tanah dengan tanah. Jadi hakikatnya engkau harus ingat, kembalilah kepada kesadaran fitrahmu, engkau dari tanah kembali kepada tanah. Itu yang tidak paham orang. Makanya karena satu emosi, ketemulah unsur tanah di situ. Enggak ada orang yang pertama datang ke sana itu enggak nangis. Betul ya? Pasti nangis. Saya sudah berulang kali ke sana, tetap nangis, Pak. Tapi tangisan yang kedua, ketiga itu berbeda dengan yang pertama. Yang pertama itu menangis luar biasa melihat Ka'bah. Allahu Akbar. Ada semacam getaran magnet yang luar biasa, sehingga semuanya pada nangis. Wallahu a'lam, entah kenapa. Ya, ada jamaah tetangga sebelah melihat Ka'bah nangis meraung-raung. Ente kan udah sering kemarin kok tetap nangis? Ya Ustaz, saya lagi mikirin ini utang saya belum lunas. Loh kenapa ente umroh? Ya saya diumrohin sama bapak. Oke, mudah-mudahan pulang umroh utangnya lunas. Walaupun memang motivasi orang umroh haji kadang-kadang memang macam-macam, Pak. Ya, ada yang punya keyakinan nanti kalau saya umroh, saya haji, saya mau mampir di Jabal Rahmah. Ya kan? Kenapa, Pak? Karena anak saya sampai hari ini belum menikah, Pak. Saya mau doa, mau tanda tangan itu di Tugu Jabal Rahmah. Nama anak saya nanti saya mau letakkan di situ. Ya, halo. Ya, alhamdulillah Allah takdirkan pulang anaknya berjodoh. Ada jamaah dari Serengseng sawah namanya, Jakarta ya. Saya tidak kenal, dia daftar umroh. Ya ke Tambun, kok jauh sekali? Saya bilang ada teman saya Ustaz di sini. Oh iya. Setelah umroh selesai, ngomong sama saya, Ustaz, saya ini umroh sebetulnya punya niat, punya hajat. Apa itu? Saya ini bisnis garment. Udah beberapa tahun terakhir garment saya ini jatuh. Saya mohon kepada Allah, di mana tempat yang paling diijabah doa Ustaz? Ya, antum datang ke Ka'bah, di situ ada Hajar Aswad dan pintu Ka'bah, di situ namanya apa coba? Tempat yang paling diijabah di situ apa namanya? Hah? Pada lupa deh. Ya saya juga lupa jadinya. Apa tempatnya? Multazam. Oh, rupanya dia ikutin saran saya. Dia doa di siang malam supaya bisnisnya lancar. Pulang umroh 1 bulan telepon saya, Ustaz, subhanallah, alhamdulillah, saya dapat order gede. Oh, subhanallah, iya. Ustaz, kapan berangkat lagi?
Antum mau berangkat? Iya, biar dulu berangkat lagi dia daftar. Nah, terus di Mekah dia ngomong, Ustaz, bisnis saya sudah lancar, di garmen saya sudah maju, tapi saya punya ingin niat di sebelah ini ada ruko yang belum dijual. Oh terus saya kepengen berdoa lagi di Multajam supaya saya bisa beli ruko sebelah, ya kan? Dalam hati ente doanya diijabah. Saya sudah berulang kali nggak bisa beli ruko. Ya, dia berdoa lagi pulang, menelpon, qadarullah. Demi Allah dia telepon lagi, alhamdulillah Ustaz, doa antum diijabah. Kenapa? Ruko yang sebelah saya bisa beli. Udah antum 2 kali aja berangkatnya deh. Jangan berangkat lagi. Sebab niatnya ini bukan untuk ibadah, niatnya bukan untuk taat, tetapi untuk dunia. Tapi memang begitulah Allah kasih sayangnya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala perbuatan, perkara ibadah, amalan itu tergantung niat dan seseorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ya. Bapak sholat subuh niat karena Allah, dapat ibadah, dapat ridho dan dapat dunia. Tapi kalau ada sekedar sholat subuh, misalnya ada makanan nasi uduknya, ya kan, sholat nasi uduk dapat, tapi pahalanya enggak ada. Ngomong ada nasi uduk nggak setelah ini? Ada. Biasanya ibu-ibu itu sudah aktif ya. Kalau ada acara kajian, nah ada bungkusan pulang ke rumah. Sebab saya sudah 2 hari ini istri saya nggak ada di rumah, Bunda. Ya, jadi nggak ada yang masak. Ya. Allahu Akbar. Jadi maqasidul hajj. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Allah telah tentukan kepada manusia untuk melaksanakan ibadah haji bagi orang yang punya kemampuan. Tujuannya apa? Ya, tujuannya untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, takarrub kepada Allah. Makanya aspek-aspek haji dalam ibadahnya selalu ada simbol-simbol yang harus kita rangkum. Ibadah itu kan banyak simbol, melempar jumroh, tawaf di Mekah, sa'i, ya kan, wukuf di Arafah. Yang nggak paham, nggak ngerti, ruh haji itu tidak sampai kepada hatinya. Ini gue ngapain sih? Diam pada semua orang ketika sedang wukuf, ya kan? Wukuf itu kan wakaf, diam. Nggak paham. Yang lain mulai pada ngapain ya? Yang lain pada zikir, dia nggak tahu. Ya, wukuf itu adalah membangun kesadaran. Haji itu perjalanan kesadaran dan perjalanan kesabaran. Haji sadar dia memang harus kembali kepada Allah, sadar bahwa dia memang mengikuti syariat Allah. Haji. Wukuf adalah proses di mana seseorang itu bermuhasabah, berbenah diri, mengakui ya kekecilan dan kekerdilan dirinya di hadapan Allah yang maha luas. Wukuf adalah sebuah inaugurasi umat Islam seluruh dunia yang merupakan satu prinsip dasar bahwa kelak di akhirat ada satu padang namanya padang mahsyar, di mana manusia akan berkumpul dari seluruh dunia menyatu atas perintah Allah. Begitulah salah satu filosofis hukum, mengingat bahwa suatu saat kita hidup di alam mahsyar. Ya, ditinggalkan pakaian-pakaian kebanggaan. Kita hanya menggunakan pakaian ihram. Ihram itu harrama yuharrimu ihraman, artinya suci. Orang-orang yang menggunakan pakaian ihram itu menandakan kesucian dirinya, meninggalkan sifat-sifat individualismenya, meninggalkan sifat-sifat egoismenya, meninggalkan sifat-sifat materialismenya. Jadi haji itu ketika menggunakan pakaian ihram membuka semua kebanggaan-kebanggaan dunia, semua sama, yang kaya, yang miskin, ya, yang putih, yang hitam, menggunakan ihram, tidak ada kebanggaan, menandakan bahwa kelak ketika kita mati hanya 2 helai yang kita pakai untuk kita kenakan, yaitu kain kafan. Jadi sebetulnya haji ini adalah target untuk mengingat mati. Ya, kita tinggalkan keluarga, harta, pekerjaan, semua kita tinggalkan demi Allah semuanya. Tapi masih untung haji bisa kembali. Ya, tapi kalau mati perjalanan panjang yang tak akan kembali. Maka persiapan ini harus lebih penting dibandingkan persiapan sekedar haji dan pulang kampung. Pulang kampung kita siapin semua peralatan, mobil harus sehat, perbekalan harus banyak. Tapi kampung kita tinggalkan lagi, kembali ke Jakarta. Haji juga datang ke Mekah, pulang lagi ke Bekasi. Tapi nanti ada satu kepulangan yang tidak akan pernah kau bisa kembali, yaitu kematian.
Jadi prinsip filosofis haji adalah mengingat bahwa suatu saat kita pasti mati. Yang berikutnya apa? Tujuan hidup hanya mencari ridho Allah, fungsi hidup hanya sebagai khalifatullah, tugas hidup hanya beribadah kepada Allah. Masih ada 4 lagi. Sudah jam 6 lewat 5 menit. Ya, saya lanjutkan sementara hati Bapak gerasa gerusuk. Kok belum selesai. Daripada saya tidak mendapat keikhlasan, mendingan saya tutup agar mendapatkan senyuman. Ya, mudah-mudahan berkah. Allah sehatkan badan kita, Allah berkahi ibadah kita, berkahi keturunan kita, dan berkahi umur kita. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu, saya langsung mohon pamit ya.